Nah, saya kata itu yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Yang sama-sama kita muliakan dan ulun hormati para habaib wasyaraib dimanapun mereka berada, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat wal afiyah. Juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus hadir di tengah kita Tuan Guru Haji Maulana, Tuan Guru Haji Abdullah Bahir, Tuan Guru Juhdari selaku Ketua MUI. Kita doakan barataan guru-guru kita yang hadir pada pagi menjelang siang ini sehat barataan, panjang umur, qabul hajat, diberi kekuatan lahir batin agar terus-menerus bisa dakwah untuk mensyiarkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan Bapak Kepala Desa atau Bapak Pembakal di bahasa kami. Kita doakan mudahan pembakal kita juga sehat barataan. Juga yang ulun hormati ketua panitia pelaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus juga yang membawa ulun wasilahnya ke sini yang tadi mana Presiden tadilah Haji Wawan, ketua Almus, masyaallah sana Sidin. Doakan mudah-mudahan Sidin selalu sehat walafiat dan seluruh Almus selalu semangat untuk mengawal para habaib, para ulama. Mudah-mudahan seberataan kita orang-orang termasuk yang cinta dengan para habaib, cinta dengan orang-orang soleh, sehingga kita dikumpulkan nanti di surga bersama Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah atas izin Allah sampai juga ulun ke sini. Ulun rada-rada khawatir malam tadi baik. Karena malam tadi mengisi di buntok. Langsung bulik malam tadi juga, bulik. Apilih aku pamnyupir kekanakan kita. Guring aku 5 kali itu bangun belum sampai juga. Ada nyaman guring di mobil Pak. Saya nyamannya guring di mobil sekitar awak. Alhamdulillah sampai tadi jam 8 mandi bapak, ada sholat bapak langsung tulak pulang ke sini. Doakan ulun balah pulang dan ulun sehat ulang. Ini tengah hari mengisi pulang, malam mengisi pulang. Masya Allah, mudah-mudahan dakwah ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah bersyukurnya kita baik. Hari ini Allah memilih kita yang ada seberataan orang Allah kehendaki duduk di tempat yang mulia ini. Tempat ini sangat mulia. Yang mengatakan adalah Nabi Muhammad. Apa ujar Rasulullah? Hai sahabat, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Amun buhen lalu kemudian bertemu taman surga, maka Nabi singgah, jangan kada singgah. Lalu dia sahabat ada taman surga di dunia ya Rasul, ada ya Nabi. Apa itu? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Allah, majelis-majelis tangga ini yang mengingatkan kepada Allah, yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah disebut Nabi kita Muhammad taman daripada taman surga. Dan kita duduk di tempat ini satu ciri dan alamat bahwa setelah kita akan dikumpulkan di surga bersama Habibuna Muhammad. Berataan masuk surga. Amin.
Jadi Bu Aipian itu untung benar karena Allah memilih. Barang namun pilihan itu bagus. Yalah. Berarti kita yang duduk hari ini tuh pilihan, bersyukur kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki kepada dari seseorang itu kebaikan, Allah beri kepahaman tentang dirinya ilmu agama. Bukan ilmu agama saja, hatinya cenderung hendak duduk di majelis ilmu agama. Itu ciri. Mudah-mudahan kita baik sampai akhir hayat husnul khatimah. Coba kan orang yang kadang-kadang dikehendaki oleh Allah datang ke sini, saya harap artinya tulah biar bersambung maju orang baca dan tulah. Ayo mamatnya kita ke pasar sih pak, orang lu BCM ya. Maka penceramahnya jauh jadi pangkalan bulan semua. Hehehe. Maka ganteng ngambil di hati sepanjang dua foto ya. Putih. Sekali datang Hajar Aswad. Kalau nih buai biar orang pangkalan bun tapi keturunan Kalua. Tuh asolongi tuh lain ngaran mulut Lampung kok. Di Pangkalan Bun tuh baik ada Lampung Solong. Di dalamnya tuh seberatan orang Kalua beratan. Bahasa masih sampai ya ini. Jadi mak lupa pandir ada ilmu Kalua tuh. Tadinya aku mak ulah-ulah. Tidak serba bahasa kami gitu. Cuma Kaluanya kan asli lagi. Kalua Bun, Kalua Pangkalan Bun. Kalau mana aku nih asulungnya itu sepagul aja. Anak paling tua aja. Banyak yang aku nih itu. Kampung gua Solong. Sallallahu Nabi Muhammad. Amal orang yang kada dikehendaki oleh Allah pada harapan turun. Ayo kasih Mamat ya. Kau dengar nenek kada. Jangan deh aku dengar ceramahnya elergi panas telinga kok. Guru tuh ceramah nyinggung terus ya. Ngolnya. Orang mun tersinggung berenai mentong. Orang ketawa apa ketawa. Ini orang menyinggungnya Sarif meramuh di buncuk. Ketahuan orang dia pelakunya. Orang tidak beristilah nyinggung. Orang bisa membacakan babnya. Ya kan? Tapi karena Allah memang kada menghendaki, kada mau berlakinya. Oleh aku aja. Film keistimewaan pun aja karena kau meninggalkan. Maka mulainya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Filmnya adalah film Indosiarnya. Tuh belakang tuh bukan Indosiar. Filmnya itu taros ditonton. Filmnya itu bermusibah baik. Kawan aku lagi saya. Aku jar kawan aku datang begali. Bini melihat film Indosiar. Assalamualaikum ya kok. Merangat bini. Jadi kok apa meramat yang berdiam ya? Kenapa makan meramat? Tuh lihat ya, tuh film ini Indosiar tuh lakian tuh berselingkuh aja tuh dia. Dia laki yang berselingkuh, film apa sarikon kok? Muhanya mirip kau mulai aja nah. Nah berhubung film itu. Lagian filmnya itu ada setuju aku judulnya Jeritan Seorang Istri. Ada jeritan seorang istri, yang ada jeritan seorang suami. Ini muhajiritan berarti termasuk penceramah juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan beratan kita yang hadir diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita beratan. Untung dan alangkah beruntung orang yang senantiasa umpat andil di dalam acara pagi hari ini. Yang memasangkan tirai, yang memasangkan ambal, yang menyiapkan salon, semua ini akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Dan yang menyumbang 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000, 2 juta itu adalah tanda-tanda harta yang berkah dan dikehendaki oleh Allah datang ke tempat ini. Yang sugih banyak, tapi kalau Allah tidak menghendaki, kadang menyumbang banyak. Sudah baar orkesan orjenan sanggup menyumbang 5 juta. Galang lak bininya dijualnya sanggup. Aduh sudah acara nanda ini ada di sana, ada di sini bang. Nyumbang ada, tulak ada, tapi untung pada lantihnya yang berkurang. Itu BPN tuh ya, BPN tuh ya. Kira tuh bintang tuh ada. Bunganya selantih ini, seorang ada nyumbang, harap ada yang berkurang. Oh nggak ada nyumbang, tuh ada ini untung. Jangan bintang aja, bintang aja, seorang ada nyumbang. Dan nanti bapak mencurigai panitia, nanti dia panitia itu ya, nanti dibentasnya beda aja. Bungongnya di sana, di sini ada. Oh, orang nggak jalan ini pakai duit, kita jangan ada pakai duit, bang. Panitia setengah mati mengumpulkan duit 1.000, 2.000 dapat 2 juta. Nih bayar salon 500, selesai juta 500. Nih tirai 500, selesai juta. Nukar segala minum-minuman teh kotak 500. Di sana 100. Oh,
memberi apa pelepar macam segala nukar segala nasi kotak nambahi 500 habis mana penceramahnya lagi. Bagaya ulun ini dari ceramah ini nama Arab amplop bang isinya ada juga diberi alhamdulillah ada diberi hadami kan ya ulun dari bari karena memikirkan amplop ya lah karena yang memikirkan amplop itu kan panitia bapak kok. Yang penting ikhlas saja. Mudah-mudahan kita yang hadir ikhlas karena Allah. Niatul mukmin khairum min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amal. Halus amal tapi niat karena Allah, kenal pahalanya. Bonol amal tapi niat bukan karena Allah, dada gunanya. Ikhlas ini guru kami adalah kunci bahagia. Dan apa yang disampaikan guru itu bujur. Ulun hanya keluar mondok ujar guru, nah ikam menyakena keluar pondok jadi apa aja aku babasan soteng aja ikhlaslah dalam menjalani kehidupan kan jadi tuan guru kah dipakai orang kah ikhlas nak ikhlas kalau ikam kada ikhlas jadi guru ingat pasti ikam sakit hati dan siapapun orangnya kalau kada ikhlas itu sakit hati jadi imam langgar kalau kada ikhlas sakit hati. Jadi kepala desa kan ada ikhlas sakit hati, apalagi jadi penceramah diundang orang ulun bukan istilah mengundang pang menggantikan penceramah. Guru aja kalau gantikan penceramah kami jaring mendadak. Nama awak belum payu guru jago kawai. Ada kawan ngambil guru kalau katulak seorang awak belum laris pang. Tulak aku bahkan deren. Wah, maka dilalui padang sawit. Sampai sana ceramah. Namanya Allah kahanyaran nih. Tabayang amplop tuh ya. Dalam hati bari orang kada mudahan bari orang. Dari rumah kan yang belum modal, serupiah kadang berduit. Sekali jujur ajaran Nabi, kau akan dapat apa yang kau niatkan. Aman hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau tujuanmu Allah, Rasul, pahala dapat. Selain itu kau tidak dapat apa-apa, hanya kau dapat yang kau niatkan. Niat amplop, dapat amplop. Sampai wayang ini amplopnya itu warna coklat bro. Cuma coklat itu adalah kenangan pahit yang tak akan bisa udah lupakan selama ini. Ku bawa amplop masukkan di jas. Aku bahari bejas. Oh ini amplop. Kenapa? Jas itu rancang menghilangkan amplop. Kan kalau bahkan jeng membejas seberoleh. Amun bahkan daraan laju ini kantongnya lagi baik 3 kali amplop uswah hilang jadi aku udah hendak lagi hilang dan hendak lagi kalau aku berjubah aja jadi ingat benar waktu itu nih nah di jas tuh aku masukkan aku rasa joko duit nih mau kada 1 juta 2 juta tabal gue aku masukkan ke kantong laju nih tangan kanan memulas jas tangan kiri mengikuti amplop aja ikutan hilang malam kada dapat ditolak di tengah perjalanan motor itu bergoyang kendaraannya Joko hantu kan apa kan? Kali kau lihat ban bocor. Aduh Joko nenek. Siapa hakun mendurung padang sawit? Kau paksa gue sampai ke kota ada tukang tambal ban buka. Paman Joko, tolong tambalkan ban motor ulun kendaraan. Setelah dibuka ada kawan gue, pocosnya hancur dia sini. Nyata hancur. Aku paksa apa? Joko ganti berapa? 50.000 upahnya. Ganti. Mati kau amplop ada aja. Setelah hampir talah orang masang, aku buka amplop tuh di higa bengkel. Kada di hadapannya supana kok. Buka biar nang kaya disambar halilintar pada malam hari. Kenapa? Duitnya itu seberataan gambar orang mengikuti parang. La ilaha illallah. Ku hitung pian tunggal ijian kada kurang kada lebih pas 50.000. Duduk ulun di higan. Jauhan tahuluk dengan tukang mengaji kan di kelompok. Lihat di situ ada tulisannya penceramah. Kada mungkin ya komen jaka kadida kan mungkin tak huruf. Ya Allah jaku kapurun-purunnya ay. Batu yang man jaku berapa 50 pai satai aja. Nah, aku balikan man amplop-amplopnya. Jadi sini banyaknya aja hitung sorang juga. Sampai rumah ditakuni Menteri Keuangan. Mana amplop ya? Jong juga. Duduk itu kan aku. Ya ingat pesan guru kalau ikan gak ada ikhlas siap-siap sakit. Makanya
dakwahnya pian bukan ajang mencari duit, mau hendak berduit, badawi, berusaha, ya kan? Berusaha. Belum jalan berusaha, bertambah, berdamai. Berusaha agar mengurangi pengharapan kita kepada orang lain, gitu ya. Karena setiap kita berharap kepada selain Allah, pasti ujung-ujungnya pasti kecewa. Betul kan? Berharap selain dengan Allah, ujungnya kecewa. Makanya orang berceramah bertarif mengharap bayaran itu dia berdosa. Dosa hukumnya. Berceramah mengharap tarif bayaran hukumnya berdosa. Tapi ganda lagi dosanya mengundang penceramah ada dibayar. Cocok ya? Oh cocok ya. Oh, menjadi dipadahkan baca lama tarif berdosa iya. Sudah karena dibayar bagaimana yang berdosa ini di sini. Sallallahu Nabi Muhammad. Wah hari ini hari Jumat leh. Sedikit lagi nih. Ceramah nih gue enak lawas, enak panjang kayak itu yang blognya. Mah aja dia hendak ceramah tuh hendak panjang kan hendak panjang tapi masuk separuh atau hendak masuk beratan. Jawab bu. Hendak panjang leh. Hendak. Nah, aduh hei. Bu, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi Isra dan Mi'raj? Satu, pertama, alasannya Nabi kita dirundung sedih. Nabi kita Muhammad disebut dengan amal wuzul, tahun duka cita. Kenapa Nabi sedih? Ditinggal oleh dua orang yang disayang dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama meninggalkan Nabi? Istri pertama beliau yang bernama Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubra. Wajar Nabi sedih karena perjuangan Khadijah luar biasa. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Rela berkorban nyawa, raga, harta hanya untuk Nabi Muhammad. Meninggal orang nangka ini sedih Nabi, wajar. Kita baik ini kita di belakang untuk mati. Maunya baik, sedih tapi mau kada baik. Mana ada sedih? Sedih satu mata. Bahkan ada yang mana merdeka. Apa aja kawan merdeka? Malampir mampus dia. Aku hampir stroke jadi mamanya setiap hari. Alhamdulillah doa aku kabul. Berarti kan ini ada baik, wajar. Tapi kalau bini baik dengan laki taat, sayang dengan laki, hormat dengan laki, patuh dengan laki, mati misalnya, bisa kada begini lagi. Kenapa? Kada bisa melupakan kebaikan ini. Kawanku nanti bini nangis setiap tetangga aku nangis. Kenapa aja aku nangis terus? Kada tahu melupakan kebaikannya guru. Bahari pasinya masih hidup guru emang subuh kopi sudah siap di dia. Wadai sudah siap, nasi sudah siap. Wah yang mikir ada lagi yang menyiapkan. Tegangnya dengan bininya yang baik. Walaupun setelah itu kawin mulainya. Habisnya kawin itu pas tamu ada nangis lagi pak. Cuma setidaknya boy baik-baik buat laki. Kenapa? Sebungul-bungulnya laki tetap pemimpin dalam rumah tangga. Pian jangan sampai berkeyakinan mantang-mantang misalnya pian begawi banyak penghasilan lalu laki sekehendak hati-hati pian. Waktu pian belum nikah dengan laki, surga di bawah telapak kaki umat pian. Tapi setelah akad nikah, kunci surga di tangan kami laki-laki. Kalau kami kada memberi kunci surga, berapa pian masuk? Ulun beribadah, laki kada itu ada diterima. Ulun lagi majelis taklim, laki misalnya sakit hati, ada diterima. Ada harapan masuk surga, biar kunci surga di tangan ini. Makanya jangan wani dengan ini. Kuncinya di kami. Akhir zaman ini banyak orang harap dengan laki. Ya Allah laki, kasihan. Pian tahu lah, laki itu merancak di mamai, kegilaan. Tahu kegilaan? Ongolan. Tahu ongolan? Tetamu kan? Ada percaya mamai laki piannya. Dari hari ini sampai 40 hari dijamin ongolan jadinya. Disayangi laki. Jangan laki mengatakan, oh wahai kanda, jujur aja, aku menyesal kawinan kau. Bayangkan betapa sakitnya perasaan kami mendengar ucapan itu. Dia laki, menyesal apa anak 15 sudah. Ridho aja dengan takdir. Laki kada bunga syukuri, laki hilang syukuri. Ya kan? Karena dibalik semua itu ada hikmah yang kita kada tahu. Yang dapat laki kada bunga sporos, hilang kada duit. Apa hikmahnya? Pian kada hati kada gelisah. Seminggu kada boleh kada cari.
Mana laki Muhammad pe tahu aja. Kada boleh kan raya ya. Kada toko tanda ambil jenda marah amehan ambil aja. Aku telanjur na dari bahari jana. Nyaman lah. Coba pian dapat laki kayak ulun gantengnya nih. Ya kak. Ini aku tunggu WA terus. Apalagi nang bulan Maret sebulanan ditinggalkan. WA terus. Andai kata HP ini meledak bisa meledak sabo. Aja tuh banyak ya acara ibu-ibu tuh ya. Jaga mata tuh ya. Aku jawab aja, lupa aku ceramah di Kijim. Tapi aku udah hadapan nyakit hatinya. Yang jago biarlah mata ini untuk pandangan semua orang, tapi hati dan cintaku hanya untukmu. Langsung mengirim lope yang ganal. Maka bergerak kurang lopenya teh nyomot, ujar kepala bawah nyomot. Kalau tohot, kalau was kada bertamu aja lah itu nih. Ini nyaman. Maka yang celakanya mengacara siang ibu-ibu, misalnya yang begandang tuh yang anu-anu, yang dia fotokan kan jemaahnya, nah lah hatiku kenapa ini? Mau foto yang bungas jadi musibah ini dulu. Tapi laki itu banyak akal. Aku cari ini umur 60 tuh. Aku lucu tertawanya jadi tinggal 2 tuh kok foto ujung. Kok kirim yang jatuh jemaahnya. Tuh hija. Dah di hadapan bunga. Salam Nabi Muhammad. Ayo, sayang dengan laki gue. Kalau pian anak dipuji, laki pun sama. Lihat kayak apa? Sayyidah Khadijah. Tatkala Nabi kita dijauhi, Khadijah yang menghibur. Tatkala Nabi kita Muhammad terpuruk, siapa yang membangkitkan semangat Nabi Muhammad? Sayyidah Khadijah. Tatkala pertama kali Nabi kita Muhammad mendapatkan wahyu, pulang Nabi Muhammad dengan ketakutan, menggigil. Apa ujar Nabi? Ya Khadijah, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah dengan kata-kata yang bijak. Wahai anak pamanku, wahai Rasulullah, tidak mungkin Allah memperbuat sesuatu yang tidak baik untukmu. Engkau orang yang baik, engkau membantu orang yang memerlukan bantuan, engkau yang selalu menjalin silaturahim. Aku yakin ini tidak ada kejelekan, ini adalah tanda kebaikan ya Muhammad. Nah, dihibur. Tatkala dihina, Khadijah muji. Bini awak mana ada? Awak dihina orang yang 4 dia menghina. Mau aja apa? Aku dipadahkan orang hiram, bisa hiram tu aja. Ya Allah, hai. Jangan orang mengadakan hiram pasang badan. Kenapa mengadakan laki itu hiram? Walaupun laki itu hiram, tapi hiram kereta api. Walaupun hiram banyak yang menanti. Oh, itu bagus bini kayak itu, tapi gede. Bagus sayang laki. Jangan hanya kawin aja sayang dengan laki. Udah tua, Allah kasihan benar laki. Makanya mau laki ini nah. Kayak banyak tekanan gitu nah, ada tempat bahagia lalu zaman gue sayang nih laki hendak pulang begawi itu dihadapinya makan. Akhir zaman ini jarang ada bini menghadapi laki makan dulu dede. Kita makan kucing nih menghadapi senonoh menghadapi bini sambil bermamai. Allah hai ya laut ano ayam rasa wadi mending mamai. Orang nak anak kopi kayang, anak apam kayang, anak tapai kayang. Nyamaknya dapat ini kayak itu. Pas anak tulak begawi, mencium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Semangat laki begawi. Mau laki pian itu tukang campur, kada pian cium semeter dapat cium 2 hektar dapatnya. Semangat ya Allah. Kami ini paling semangat, buai amun pian sayang itu. Tapi amun pian mamai mana anak begawi? Sampai di pegawian mana begawi ngomot nah. Nasib dapat malampir. Ya Allah, bila pian mak ambil ulun ikhlas saja. Nah, doakan, coba disayang. Aku kan menyuruh mencium laki, pahala yang berdosa itu mencium laki tetangga. Mencium tangan sama dengan mencium hajar aswad yang ada di kota Makkah. Pian ke Makkah ada suah. Nah, ciumlah hajar aswad yang di rumah tuh. Hajar itu batu, aswad itu hirang. Artinya batu yang hirang. Namun laki hirang, itulah hajar aswad. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan biar gue menjadi istri-istri yang solehah berada. Nah, rasa kada adil aja ibu-ibu aku taruh si mamai. Nah, habis itu bapak-bapak pulang. Setuju kan, Pak? Dah yang kayak dedong itu tuh. Bini sapakan itu. Pak, kita Pak emang sudah bergaduh. Tahu bergaduh malampir di rumah. Jangan katuju mulai malampir saja. Ini bukan salah malampir kan. Salah gerandong. Waktu cucu 5 masih aja bedung di gardu sampai jam 5. Kayak apa kada malampir amok? Bujur kada malam salah. Bujur kada tuh.
Bener kada bu? Salik bini ya begawi kada, listrik habis, gas habis, anak nangis. Apa anak kada malampir amu? Malampir ni pun amu gunung Merapi dihancur. Jadi pintar-pintar kita Pak, jangan egois hidup. Bini itu lapah, begawi hari-hari, bujur penenteng tapi kada bisa habis. Sampai kiamat kurang 2 hari kita habis gawiannya dok. Bujur kada bu? Boleh kita cek, ini fakta. 99% kalau kita bangun, yang pertama bangun siapa bu? Ibu-ibu. Ibu-ibu kalau bangun kemana bu? Ke dapur. Ke dapur apa bu? Masak, ngolah banyu. Laki masih dia ngorok kuring. Pas bangun kopi sudah siap di meja. No berupuk kenyamanan. Bini bersikat, bertapas. Ada kerasaan menjamur baju, bertapas pulang. Ngolah lauk, mendangan. Ada kerasaan maghrib hari. Bujur kada bu? Nang laki sampai di atas bangku menyetek aja. Lapah bini itu, ya kan? Maghrib kena sembahyang, ngurus anak, habis isya kita berdua burik. Bini kena tahu burik, apalagi anak halus. Bujur kan bu? Nah, menyusui anak pulang, hanya sejam menyusui anak taburing. Bini hanya tak kalap 5 menit, takjub melihat anak menyusuh tadi bersesingut. Astagfirullah ya bini. Apa anakku bersesimut ya? Sekali sintari abahnya bungolnya. Ada badab, ada padah lalu. Nah menyusi yang bersesimut itu pulang. Maka yang bersesimut ini menyusu berikit. Sampai subuh kada guring pulang orang tuh. Kada kasihan lah ya. Makanya mau anak melihat bini itu tak kalinya taburing ke uyuhan tangan tuh. Ditihimu hanya di situ pian marah sampai bini. Di situ kada harapan pian anak bebini lagi. Aku rancak pernah melihat bini ku uyuhan tengah lagi sambil mengorok ilun kelotok kok. Kata. Kasihannya ay bini. Nah, kayak itu Pak, jangan egois, kita sayang dengan bini itu. Marah rasanya. Jangan melihat inya muha bini itu hendak marah, lihat inya lagi during. Jangan melihat bini lagi bernamai. Itu beri muar. Disitulah kita hendak bini pulang. Ya kan? Nah, kau kasihan dan latihan nih nah, terjajah Pak, sama aja. Ada amalan. Ini juren, jangan tawa. Kalau bini guring, parakan muntung kita dengan muntungnya. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, jangan bernapas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Sampai 3 kali tarik. Insya Allah yang asalnya pemama yang terkurang. Gunung kawa sebelum guring bini suruh disikat gigi dulu Pak. Kena awak siup benar ya. Yang kedua jangan malam ini lah, karena ini dengar. Ada bakalan malam ini berhuru-huri. Kena 2-3 hari nunggunya kada ingat. Berapa lah, beroleh. Malam ini kan mau guringnya tuh. Bahaya aku ya. Ada juga amalan gue supaya laki kada layau. Anda kada? Tahun jenalah. Yang gue yang laki supaya kada layar tatkala ina guring, tempelkan tangan kanan dia yang ada di kirinya, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Menjuran survei buktikan. Pengajian gua datang jamaah haji guru laki ulun layar janda, bacakan mah haji, bacakan sini inna anzalna. Ada lawas seminggu datang kayak apa mah haji ambil laki pian layar bebanget guru ya. Anu aja amun seminggu kurang, biasanya amalan tuh 40 hari mah haji. Dia bacakan sini 40 hari. Alhamdulillah, datang sih deh. Ya apa aja lah laki dia, sampai ke kawin sudah dan janda guru. Aduh, anu hati coba ganti aja surahnya. Ganti apa? Jangan inna anjalnya, ganti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan Nabi Muhammad. Nah, sedih kalau Nabi ditinggal daripada istri tercinta. Lalu Allah kada tinggal diam lagi. Tatkala Allah itu sayang dengan hambanya, ada masalah. Allah itu kada tinggal diam. Apa ujar Allah? Jibril, turun. Jemput Muhammad, aku hendak memuji kekasihku, aku hendak menghibur kekasihku. Kita taat dengan Allah, ada masalah, Allah ada tinggal diam. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap segala permasalahan. Asal takwa. Nah, duha jam saya ini sembahyang duha orangnya tak. Ya Allah ya Rabbi, duit kadida, motor 3 bulan kada berbayar. Ulun kada tahu ke mana jalan harus ulun cari. Hanya kepada Engkau ulun mengadu, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik. Ada lawas datang orang ke rumah, orang deler doang.
Setidaknya hati tenang. Apa yang terbaik menurut Allah silahkan itu. Karena syarat bahagia itu ridho menerima takdir Allah. Iyalah. Karena kayak ini Pak, baik menurut kita belum tentu menurut Allah. Karena baik menurut kita belum tentu menurut Allah. Menurut kita dengan menurut Allah itu pada sama. Allah berikan musibah, tapi Allah berikan hikmah dari musibah itu ada, kita kada tahu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Baik menurut kita belum tentu menurut Allah. Sekarang mau takut dengan dia. Orang digigit hadupan, orang diikut anjing, baiknya burukkah? Buruk. Siapa pun diikut hadupan, kumulan. Tapi menurut kisah ini baik dulu. Ada orang bujang lapuk. Tahu lah bujang lapuk? Bujang lapuk tahu lah. Ada dapat bini sampai itu hak. Umur 60 deh. Nah, dia berdoa. Ya Allah, ulun 60 sudah kada dapat bini. Sekarang ulun meminta, ya Allah, kirimkan aku seorang perempuan yang cantik jelita. Mengkawa sudah ada mobilnya, mengkawa sudah ada rumahnya, mengkawa sudah ada tabungannya. Pantas saya bujang laku. Kada sesuai dengan muha permintaan. Hah? Lalu setelah ini berdoa, dia sadar doa tanpa ikhtiar sia-sia. Langsung keluar rumah dengan harapan mendapatkan perempuan yang sesuai yang diinginkan. Alhamdulillah, doanya diijabah. Hanya keluar pagar rumah, sudah ada yang menyasar dari ujung. Tapi yang menyasar tuh sambil menyalam. Rupanya anjing tetangga. Diikutnya dibatis, luka. Ujarnya apa? Ya Allah, ulun minta bini, kada minta anjing. Kenapa kirim-kirimkan hidupan gini? Parah, yuk, namanya dulu rumah sakit. Ini kada tahu hikmah digigit anjing itu apa. Tapi mengeluh kepada Allah. Yang merawatnya seorang cantik jelita jatuh cinta di pandangan pertama. Gara-gara digigit hadupan. Yang belum dapat bini dapat laki, nah esok cari hadupan. Sorong batis. Ini pelajaran aja. Di balik kejadian sesuatu yang mungkin kita kada suka, tapi ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya Allah yang tahu, kita kada tahu. Hanya maka jangan sok tahu. Dari itu aja dari takdir. Misal kita ini susah, ya sudah lah. Biar pian berguling-guling di pasar tuh hendak sugih. Ada mau sugih, ya kan? Ada hikmahnya. Orang sugih ada hikmahnya, orang susah ada hikmahnya. Apa hikmahnya orang susah? Satu, wayah ini kalau orang susah kan dia bisa hutang. Kalau bahari kan orang susah bisa berhutang. Wayah ini orang susah mana kalau berhutang? Wayah ini yang banyak berhutang orang sugih. Kada percaya lihat di Bank BRI itu. Kita orang susah bukan berhendak berhutang, orang berhendak menghutangi. Orang sugih berhutang ada sertifikat rumah, tanah. Kenapa yang susahnya apa ada? Ada sertifikat vaksin, mana mau orang. Cuma bersyukur apa hikmahnya? Kita kada bahu. Kalau kada berhutang pikiran tanah. Lihat di orang susah, mana ada pikiran? Di mana terabas situ mengaruh. Di pelantaran kada bebantal, nyaring karuh. Orang sugih tapi kalau guring banyak yang dipikirkan. Makanya setimpan guringnya orang susah tuh. Dengar ceramah makin guring. Ada yang guring di belakang tuh orang susah tuh. Saudara Nabi Muhammad. Ayo, udah terima takdir Allah. Lalu terjadilah Isra dan Mi'raj diceritakan dalam kitab Dardir. Kenapa? Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hijri indal baiti muttabi'an baina rajulain. Manakala Nabi Muhammad dibawa berada di Hijr Ismail, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam, wa Mikail dan malaikat Mikail wa Muhammad menakun akhar. Beserta keduanya banyak malaikat yang lain, tapi yang memimpin kejadian itu adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Dibedah dada Nabi Muhammad, dibersihkan. Bukan hati Nabi rigat, kada, bersih di atas bersih, suci di atas suci. Jangankan padahkan baik, air Zam-Zam itu yang membersihkan menyuci hati Nabi Muhammad, kada. Tetapi air Zam-Zam mulia karena pernah membasuh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang bersandar dengan Nabi Muhammad dia akan mulia. Abah guru sekumpul. Kenapa dimuliakan? Kenapa luar biasanya? Kenapa khaul yang luar biasa? Kenapa orang takzim luar biasa? Karena beliau mutaba'ah kepada Nabi Muhammad, dan di hatinya ada Nabi Muhammad, yang beliau karam di dalam kecintaan mahabbah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mana bahagia letakkan Nabi Muhammad di hati kita. Kita mana bahagia baik ikuti ittiba mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia pasti bahagia. Saudara Nabi Muhammad. Diisi hati Nabi Muhammad. Wa mala'u ilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Sempurna, ditutup, diislamkan. Banyak bermacam-macam Nabi Muhammad diperlihatkan. Ada yang melihat manusia yang menggunting lidah.
Apa ujar Nabi? Man haula ya Jibril, siapa mereka? Haula min ummatika ya Muhammad. Itu sebagian daripada umatmu yang sewaktu dalam dunia muntung-muntung yang lantih-lantih, yang ketujuhnya berkurang. Apabila mati itu ingat tak dengan gunting daripada api neraka. Nah, dengar kada telinga. Menuani yang beti orang terus, ayo ha, mentahan ilat ditatak. Orang bahari itu katanya mengalampur, kena ditatak malaikat Yesus ilat kau. Besar benar. Jangan tuju nyambat orang, urus kita aja, jangan ngurus orang. Ini kadek, orang pagi-pagi sudah makan nasinya kadek, duduk di luar mencari orang lalu. Ada kawan lalu, sudah jurus ular kobra pasti nyambat orang. Datang si kong, tahu kadek, kudu tahu, orang sebenarnya kawin pula. Laki orang diurus bungol. Oh, laki orang kawin marah ya, asal dengan laki awak. Amun ketujuh ngurus laki orang, laki seorang diurus orang ini. Dengar ada ternyata. Nyambat orang terus gawian. Gibah tahu lah paham dosanya. Lebih ganal daripada orang berjinah baik. Tobatnya laleh harus minta halal minta rela kepada orang yang sudah kita sambat. Apa tuh gibah, bro? Gibah itu kalau inya mendengar, inya sari itu gibah ngarannya. Tapi bujur buru itu gibah. Mau ada bujur ya itu fitnah. Yang mana yang bujur berdiam jangan nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Berangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Pak Nabi kita Muhammad melihat sekelompok yang senantiasa menghancurkan kepala. Lalu ujar Jibril, ujar Nabi, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Kenapa menghancurkan kepala? Ujar Jibril, haula min ummatika ya Muhammad, mereka ini umat dia yang sewaktu dalam dunia kepala-kepala mereka itu berat melaksanakan sembahyang ini sholatil maktubah daripada sembahyang lima waktu. Nah, pembicaraan kita hari ini adalah ada lain intisari daripada Isra Mi'raj, yaitu masalah sembahyang. Jangan ada sembahyang gawian apapun, meskipun kita belum baik, sembahyang jangan ditinggal, karena boleh jadi sifat kita akan berubah karena kita melaksanakan sembahyang. Walaupun kita nih, kena aja ada orang berpandai, kena aja jangan menunggu aku bersih hanya sembahyang badillah, belum matinya nari lagi. Sembahyang, rumah ganal tapi kita sembahyang neraka rumah dong. Rumah halus, rumah sempit tapi sembahyang sekeluarga, rumah tuh laksana surga. Ujuran, nang laki imam, nang anak makmum, nang ini makmum. Nah, angkat tangan, ya Allah, jadikan rumah tangga kami kau berkahi, nyaman hati tenang. Apa mau ada sembahyang? Ada lawas bakal lahir dia terus gawin. Amun sembahyang romantis, apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah, romantis. Nah Hamdi, sami Allah waliman Hamidah. Ujar Hamidah, Rabbana lakal hamdi. Ujar Hamdi, hamdu yang naik pian kan Hamdi. Saudara Nabi Muhammad. Masjid, masalah isi kita kadang-kadang lah amun ngajar Isra Mi'raj di masjid hibah sampai ke tanah sekali subuh sekong kaum aja aku suwana nih ceramah di dusun di mana tapi ceramah tuh kada bawa kulit pemalam apa waktu ceramah hibah masjid tuh sekali subuh bangun aku itu suara mana nih kada jelas mungkin corongnya tuh si ijiannya subuh kayak suara hantu tuh subuh ma aja kong ini kali kulihat orang di masjid. Nah ini pentingnya kaum itu jangan terlalu tuha kemudian anum itu nyaman di dalam subuh yang kada bangun-bangun tapi kemudian subuh apalagi malamnya habis kematian mana orang hakon enggak iron hantu atau aku janda kedua ini subuh umur 30 gigi tinggal 9 juga datang aku situ lihat sini alhamdulillah guru aja 4 tahun aku jadi kaum hanya malam ini aku bakawan malasnya aku bujur kakak kakak sembahyang kan habis sembahyang makan gede di teras itu menirulah judul rami telem curhatan seorang kaum itu curhat guru aja nako guru aja udah 4 tahun jadi kaum pernah satu ketika kejadian yang luar biasa kenapa kayak orang sekampungan ke masjid guru bagus juga tapi kada sembahyang guru kenapa mama ya aku di sini kenapa pian mama itu kisahnya di sini aku biasa baca ya kayu itu 100 aku baca 500 di sini
Aman orang munyak ya. Ya aku sampai terbalik membaca ya ayo ya kayung ayo ya kayung ayo ya. Kebanyakan kalau layau sini setengah di sini malang kada dapat ditolak ya aku sakit paruh kada tahan lagi nak hidayah. Maka aku memakai mic wireless yang bluetooth tuh di telinga. Pas ke WC keingat memacul. Ngeknya ingat memacul. Situ sidin bataka. Maka corong sih nyari. Bangunin orang sekampungan. Jurang abahnya bangun apa kau untuk aku. Penasaran orang sekampungan ke masjid dulu lihat di imaman dari dia makmum kaumnya tapi dicorong masih aja Kalau aku tak kaget di sini, aku telik dari lawang misi itu hibah masjid di sini. Aku saja lalu di sini aku bersyukur, alhamdulillah dalam hatiku di sini orang kampung ni insaf, anak bersyukur. Sekali aku keluar, kau apa aja kayak apa apa di sini? Aku bihira juga tuh, di telinga tuh kacau itu loh. Aku di sini supan, membuang supan, aku pulang bermama di sini. Aku nggak jaya hari kayu, saya kok nggak sudah datang. Sekali aku dihira, sekampungan datang. Pokoknya di sini mulai esok aku berdiri aja. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Minta halal, minta rela, mudah bisa pertemuan pulang. Jadi nasratul mustaqim bila tapi kalau ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.